Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Siapa yang di sini yang tiap harinya klik snap story WA, IG sampai ratusan orang hingga berjam-jam? Kalian pernah gak sih ngerasa useless banget gara-gara buang waktu lihat story orang doang dan hampir 1 jaman lebih? Astaga. Kadang nyesel gitu rasanya buang-buang waktu, tapi anehnya kok besoknya gitu lagi. Ya selam. Oke, pada kesempatan yang baik ini Mr. M bakal membawakan sebuah alur film bertemakan luar angkasa, di mana film ini menceritakan perjuangan astronot Cina yang berjuang menyelamatkan astronot lain yang terdampar di planet Mars. Ternyata serangan yang membuat astronot lain itu terjatuh adalah benda yang tak dikenal. Penasaran benda apa yang membuat roket itu jatuh? Apakah alien atau benda lain? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset, dan caw ke alur ceritanya. Let's go! Penikmat film. Film ini dimulai pada tahun 2042. Ada sekelompok aliansi tentang program migrasi planet Mars. Dikirim ke Mars untuk meneliti bakteri dan banyak hal pada planet tersebut. Masing-masing ilmuwan ini ada yang bernama Feng Weiyi, Anna, Thomas, dan Richard Bolton, yang merupakan ilmuwan biologi yang sedang meneliti beberapa makhluk yang dapat hidup di planet Mars. Kengerian pun dimulai ketika batuan-batuan meteor pun muncul menghujani mereka saat Feng Weiyi sedang mengumpulkan bebatuan Mars. Karena hal itu membuat Feng Weiyi bergegas menuju ke markas. Namun di markas sendiri 3 ilmuwan lainnya hampir saja terluka karena terjangan meteor. Beruntungnya mereka masihlah selamat dan bergegas lari menggunakan pot pelarian Richard. Namun keadaan semakin bertambah runyam sesaat adanya badai pasir yang membuat rusaknya sinyal komunikasi. Richard beserta 2 peneliti lainnya bersikeras ingin menunggu kedatangan Feng Weiyi dengan mengobarkan beberapa bahan bakar untuk menahan potnya. Tidak lama kemudian Feng Weiyi pun datang dengan van-nya. Namun sayang, ia kehabisan bahan bakar yang membuat Feng Weiyi berjalan kaki di tengah badai saat pelarian. Singkat cerita, lalu ketika pot itu berhasil dijalankan, mereka melihat sesosok paus raksasa yang sedang menuju ke arah mereka. Makhluk aneh tersebut akhirnya menyerang pot mereka yang membuat mereka jatuh kembali ke planet Mars. Film berganti ke sebuah pesawat antariksa milik Cina yang bernama Wanhu. Mereka ditugaskan untuk menuju ke Mars. Di dalam pesawat tersebut diperlihatkan 2 pemuda yang bernama Feng Tong dan satunya Li Xiang. Seperti namanya Feng, ia adalah anak dari Feng Weiyi yang sekarang tumbuh besar menjadi seperti ayahnya seorang astronot. Dan tanpa mereka ketahui, kengerian akan terjadi kepada mereka jika mereka memasuki planet Mars. Beralih ke bumi, di markas yang menangani pesawat luar antariksa Wanhu yang bernama Komandan Liu. Tiba-tiba ia mendapatkan panggilan dari Frank Overton selaku penanggung jawab badan antariksa aliansi ke planet Mars. Dalam panggilan itu, Frank mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pesan dari Feng Weiyi yang dulu pernah pergi ke Mars. Dan pesan itu mengatakan bahwa Feng Weiyi diserang oleh objek yang tak dikenal, yang dimana pesan terakhir itu diakhiri oleh teriakan Feng Weiyi. We've been attacked by unknown flying object, and we failed to take off. Now we need help, and we have sent SOS to the United States and some other countries for help. The spaceship is near Mars, heading towards Europe.
Memikirkan lamanya waktu pengiriman pesan dari bumi ke planet Mars bisa mencapai 4 bulan. Frank pun kemudian meminta bantuan kemanusiaan kepada Komandan Liu, yang saat ini pesawat Wanhu kebetulan sedang melewati orbit Mars. Dan setelah memikirkan dengan matang, Komandan Liu pun akhirnya menyetujui permintaan dari Frank dan melihat benda apa di luar pot yang dikirim oleh Feng Weiyi. Dan pada akhirnya, Komandan Liu meminta ke pesawat Wanhu untuk melakukan misi penyelamatan ke planet Mars. Yang nasibnya, aliansi program migrasi planet Mars yang masih belum diketahui, serta mengecek objek yang tak dikenal tersebut. Chen San ditugaskan untuk tetap di pesawat dan menjadi perantara informasi dengan markas di bumi. Yi Shiking bertugas bagian medis dan penyelamatan. Li Xiang bertanggung jawab untuk meneliti objek yang tak dikenal tersebut. Sementara Feng Tong beserta kapten menjadi pilot dan co-pilot utama saat pendaratan ke Mars. Komandan pun berpesan untuk tetap berhati-hati dan berimprovisasi jika ada keadaan yang darurat. Setelah semua persiapan telah selesai, lalu mereka pun lepas landas dan memasuki atmosfer Mars. Namun baru saja mereka memasuki Mars, mereka langsung dihadapkan dengan monster paus yang besar melewati awan menuju ke arah mereka, yang mengakibatkan koneksi dengan pesawat Wanhu menjadi terputus. Melihat monster paus yang sangat mengerikan, Feng Tong pun melakukan improvisasi dan akhirnya menyelamatkan mereka dari 2 kali serangan yang dilancarkan oleh monster paus tersebut. Dan akhirnya mereka pun sampai ke dataran Mars dengan selamat. Namun karena manuver improvisasi yang dilakukan Feng Tong mengakibatkan bahan bakar pesawat pun habis. Untuk itu sang kapten pun membuat kelompok menjadi 2 tim, yang dimana Feng Tong dan Yi Shiking ditugaskan untuk menuju pot yang terjatuh. Apakah ada orang yang masih selamat di sana, sedangkan Li Xiang dan kapten sendiri akan pergi ke markas pusat Mars untuk mencari bahan bakar. Sementara di pesan Wanhu, Chen San kehilangan komunikasi dengan kapten. Ia segera mengabari markas pusat yang berada di bumi. Ia berhasil menangkap objek yang tidak dikenal melalui monitor cuaca. Sementara itu, sang kapten yang telah sampai di markas pusat Mars, ia mendapati pesan bahwa bahan bakar mobil di depannya telah terisi penuh melalui energi tenaga surya. Mengetahui hal tersebut, ia segera hendak pergi ke Feng Tong dan Yi Shiking yang telah menemukan titik pesawat pot yang jatuh. 副头，找到逃生舱，立刻把位置发给我。我们已经找到逃生舱，现在把位置发送给您。 Di mana saat ini kondisinya Feng Tong dan Yi Shiking menemukan 3 dari 4 ilmuwan yang ada. Richard ditemukan dengan kondisi sadar, sedangkan Feng Weiyi tidak ditemukan keberadaannya. 我们是中国万户号宇航员来营救你们的。你们还有一个队员，冯维义呢？他怎么样？他现在陷入深度昏迷。 Yang akhirnya kapten pun datang dan membawa mereka semua menuju ke markas pusat Mars tanpa bisa berkomunikasi dengan Li Xiang. Dan saat Yi Shiking sedang melakukan perawatan kepada tubuh Hana, di luar ruangan kapten bersama Feng Tong menanyai Richard apa yang sebenarnya terjadi. Namun Richard mengatakan bahwa tidak ada hal yang diceritakan karena Richard pingsan saat pot terjatuh. Dan setelahnya tiba-tiba pintu di dekat mereka terbuka dengan sendirinya. Merasa curiga, Feng Tong memasuki pintu tersebut dan... Lalu kapten pun memerintahkan Feng Tong dan Li Xiang untuk mencari keberadaan Feng Weiyi yang sampai saat ini belum diketahui. Hingga tidak lama kemudian Feng Tong dan Li Xiang mendapati tembok dengan cap darah di sekitarnya. Khawatir Feng Yi ada di sana, mereka pun memutuskan memasuki pintu di depan lorong. Lantas, isi pintu tersebut membawa mereka ke ruangan Panama. Dengan perlahan mereka pun mulai mengeksplorasi tempat tersebut hingga tiba-tiba
了。